Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, mari kita lanjutkan pembacaan 100 sunnah tilawah ya, atau 100 sunnah-sunnah membaca Al-Qur'an. Ya, sekarang nomor 21. Coba sampean baca artinya yang ke-21. Ais. Jibril berkata, bacalah Quran dengan 7 huruf. Hadis kepiro? Hadis 21. Mempelajari ilmu tajwid. Imam Ibnu Jazari menulis mempelajari tajwid adalah wajib. Siapa tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwid itulah Allah turunkan Al-Quran, dan seperti itulah sumber dari Allah bersumber dari Allah hingga sampai kepada kita. Ya. Hadis yang ke-21 yaitu mempelajari ilmu tajwid. Ini perkataannya Imam Ibnul Jazari ya. Dia berkata, yang bunyi perkataannya, wa ahdu bitajwidi khatmun li azimu man lam yujawidil qur'ana asimu li annahu bihil ilatu angzala wa hakadha minhu ilaina washola. Ini perkataannya Imam Ibnu Jazari. Dia menulis mempelajari tajwid adalah wajib. Siapa tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, ia berdosa. Karena dengan tajwid itulah Allah turunkan Al-Quran. Dan seperti itulah bersumber dari Allah hingga sampai kepada kita. Jadi ini perkataannya Imam Ibnu Jazari ya, bukan dari Rasulullah SAW. Jadi kita dianjurkan ya untuk mempelajari ilmu tajwid ya, karena ilmu tajwid itu apa? Ilmu yang agar benar perkataan apa di dalam kita membaca Al-Quran ya, tentang panjang pendeknya, tentang membacanya, idghamnya, idharnya ya, atau yang lainnya ya. Jadi ilmu tajwid itu memang perlu kita pelajari. Mulai kalau di sini dijelaskan, waalaikumsalam. Ya, kalau di perkataannya Imam Ibnu Jazari itu mempelajari ilmu tajwid itu wajib ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu juga belajar ilmu tajwidnya. Selanjutnya masih ada hubungannya dengan hadis. Coba aman baca hadisnya di bawahnya. Masih hadis yang ke-21. Ayo, jalan. Jangan ngisore kan tadi ada hadisnya. Kalau tadi di atas kan perkataannya siapa? Imam Ibnu Jazari ya. Sekarang dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Bacaan. Tidaklah Allah mendengarkan kepada suatu sebagaimana Dia mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya, sedang melakukan Al-Quran. Ia mengeraskan bacaannya
ia mengeraskan bacaannya. Muttafaq alaih. Ya, jadi ini hadisnya di dalam Sahihain, yaitu dalam kitab Bukhari dan Muslim. Ma'adinallaha li syai'in ma'udina li nabiyya hasana syauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Ya, tidaklah Allah mendengarkan kepada sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya sedang melakukan Al-Quran, ia mengeraskan bacaannya. Jadi ini hadis yang menerangkan bahwasanya Allah itu mendengar sesuatu kepada sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan kepada seorang nabi yang bagus suaranya. Ya, sedangkan nabi tadi membaca Al-Quran itu dengan melakukan Al-Quran dan mengeraskan bacaannya. Jadi kita boleh membaca Al-Quran itu dengan dijaharkan, yajharu bih, ya. Jadi dengan Al-Quran ia mengeraskannya, mengeraskan bacaannya Al-Quran itu diperbolehkan, ya. Ini juga melakukan dengan suara yang bagus, ya, hasana sauti, dengan suara yang bagus. Ya, suara yang bagus itu ya harus dengan cara belajar ilmu tajwidnya, sehingga dengan belajar ilmu tajwid maka orang itu akan bisa melakukan Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Sekarang bab yang ke-22 akan baca Hayam. Banter dua-dua. Wakaf pada akhir hayat Nabi SAW Senggenah ana suara wae. memotong seayat demi seayat. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, lalu berhenti, lalu membaca Ar-Rahmanir-Rahim, lalu berhenti. Seperti hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ini yang hadis yang ke-22, wakaf pada akhir ayat. Di dalam hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi, ya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu ayatan alhamdulillahi rabbil alamin summa yuqifu Ar-Rahmanir Rahim summa yuqifu. Hadis riwayat Tirmidzi, ya, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memotong-motong seayat demi seayat. Beliau membaca Alhamdulillahirabbil alamin, lalu berhenti, lalu membaca Ar-Rahmanir Rahim, lalu berhenti, dan seterusnya. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jadi Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran itu dicontohkan pada surat Al-Fatihah, itu beliau membaca itu satu ayat berhenti, terus satu ayat lagi berhenti, ya, membaca satu ayat lagi terus berhenti. Jadi cara membacanya Rasulullah SAW itu satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, enggak terus disambung itu, ya. Ini contoh Rasulullah SAW itu di dalam membaca Al-Quran, ya. Oleh karena itu kita ya berusaha kalau kita membaca Al-Quran misalnya di dalam sholat atau dalam sehari-harinya, kalau membaca Al-Quran di waktu berhenti
pada satu ayat ya mandek sih. Setelah itu baru melanjutkan ayat berikutnya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kelanjutannya pasal tambahan dalam tilawah yang ke-23, bacaan di akhir surat Atin dan Al-Mursalat. Ini kita bacakan artinya. Siapa membaca surat Atin lalu sampai pada ayat akhirnya, hendaklah ia membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan siapa yang membaca surat Al-Mursalat lalu sampai pada ayat terakhir, hendaklah dia membaca amanna billah. Hadis riwayat Abu Dawud, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Terus selanjutnya yang ke-24, membaca akhir Al-Qiyamah dan awal Al-A'la. Coba sampean baca artinya. Ais. Membaca akhir Al-Qiyamah dan awal Al-A'la. Nabi SAW jika membaca ayat akhir surah Al-Qiyamah, beliau membaca Subhanaka Fabala. Dan jika membaca ayat pertama surah Al-A'la, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud Sahih. Ya, ini tentang membaca akhir Al-Qiyamah dan awal surat Al-A'la. Ya, jadi kalau di sini Rasulullah SAW jika membaca ayat akhir dari surat Al-Qiyamah, beliau membaca Subhanaka Fabala. Ya, Subhanaka Fabala. Ya, terus dan jika membaca ayat yang pertama dari surat Al-A'la, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ini hadisnya ya, riwayat Abu Daud. Terus lanjutnya yang ke-25, Ayam. Membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ulangi. Ormangan iki. Membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mempelajari surah-surah yang serupa yang biasa, yaitu 20 surah Ulangi kleru iki. rakaat biasa. Ulang. Aku telah mempelajari surat-surat yang serupa yang biasa dibaca Nabi. Aku telah mempelajari surah-surah yang serupa yang biasa dibaca Nabi, 2 surah dalam 1 rakaat, yaitu 20 surah Mufassal. semisal Ar-Rahman dan An-Najm, Al-Qamar dan Al-Haqqah, Az-Zariyat dan At-Tur, Al-Waqi'ah dan Al-Waqi'ah dan Al-Qalam, Al-Ma'arij dan An-Nariyat, Al-Mutaffifin dan Abasa, Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, Al-Insan dan Al-Qiyamah, An-Nafa dan Al-Mursalat, At-Takwir dan Al-Dukhan. Jadi ini Rasulullah SAW ya, yang ke-25 membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Jadi diperbolehkan
kita itu membaca Al-Qur'an ya di rakaat satu rakaat membaca 2 surat ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh perkataannya Ibnu Mas'ud ya, yang beliau mengatakan laqad ta'alamtun nadha'irul lati kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhun nasnaini isnaini fi kulli raq'atin. Faqama Abdullah wa dakhala ma'ahu Alqamah wa kharaja Alqamatu fasa'alnahu faqala isruna surata min awalil mufassal ala ta'lifi Ibnu Mas'ud akhiruhunna al-hawamim ad-duhan wa amma yatasaalun ya, yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mempelajari surat-surat yang serupa yang biasa dibaca Nabi, 2 surat dalam 1 rakaat, yaitu 20 surat mufassal. Setelah itu menerangkan semisal ya, surat Ar-Rahman dan surat An-Najm itu dibaca 1 rakaat ya, setelah membaca Al-Fatihah terus membaca Ar-Rahman dan surat An-Najm, terus membaca surat Al-Qamar digabung dengan surat Al-Haqqah, terus yang lainnya lagi membaca surat Ad-Dzariyat dengan surat At-Tur, atau surat Al-Waqiah dan Al-Qalam, Al-Ma'arij, surat Al-Ma'arij sama surat An-Nazi'at, surat Al-Mutaffifin dan surat Abasa, surat Al-Mudassir dengan surat Al-Muzammil, surat Al-Insan dan surat Al-Qiyamah, surat An-Naba dan surat Al-Mursalat, surat At-Takwir dan surat Ad-Dukhan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya boleh 2 surat dibaca dalam 1 rakaat. Terus yang ke-26. Membaca 2 surah dalam 1 rakaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku telah mempelajari surah-surah yang serupa yang bisa dibaca Nabi. Ya, dis kepira to iki? 25. Kok 25? Wong 25 wis kok 26 orang gatekne iki. Membaca 1 surat tiap rakaat. Tiap sunnah memiliki bagian. Tiap surah. Kok tiap sunnah iki lah. Tiap surah memiliki bagian ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad. Ya, yang ke-26 membaca 1 surat tiap rakaat. Ya, di dalam hadisnya likulli suratin haduha minaruku'i wa sujudi. Tiap surat memiliki bagian rukuk dan sujud. Jadi ini di dalam 1 rakaat itu boleh membaca satu surah saja ya, tiap surat memiliki bagian rukuk dan sujud. Jadi ini di dalam membaca Al-Quran misalnya hanya 1 surat di waktu tiap rakaat itu enggak apa-apa ya. Terus selanjutnya Maryam yang ke-27. Beberapa surat dalam 1 rakaat. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bersama Nabi SAW pada suatu malam, maka beliau membaca Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Al-Imran. Beliau membaca surat An-Nas setiap melewati. Nganu to wong omahe mandek to. Ulangi, beliau membaca secara perlahan-lahan. Nabi SAW
Kok surah? Beliau membaca secara, perhatikan toh. Membaca secara perlahan-lahan Tiap melewati ayat tasbih. Beliau bertasbih melewati ayat doa. Beliau berdoa melewati ayat perlindungan. Beliau berlindung. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-27. Ya, membaca beberapa surat dalam satu rakaat. Di dalam hadis Muslim, An Hudzaifah qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftatahal Baqarah summa ftatahan Nisa faqara'aha summa ftataha ala Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza mara bi ayatin fiha tasbihun sabaha wa idza mara bi su'alin sa'ala wa idza mara bi ta'awudin ta'awud ya, yang artinya Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, maka beliau membaca surat Al-Baqarah, lalu membaca surat An-Nisa, lalu membaca surat Ali Imran. Beliau membaca secara perlahan-lahan. Tiap melewati ayat tasbih, beliau bertasbih. Melewati ayat doa, beliau berdoa. Melewati ayat perlindungan, beliau itu berlindung. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada waktu malam, ya, pada waktu malam itu di dalam sholatnya pada rakaat yang pertama, ini kalau di dalam hadis ini dijelaskan beliau itu membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Setelah itu membaca surat An-Nisa sampai selesai. Terus membaca surat Al-Imran sampai selesai. Dan beliau itu membacanya apa? Perlahan-lahan, ya. Membacanya secara perlahan-lahan. Dan tiap melewati ayat tasbih, ya, setiap melewati ayat tasbih, maka dia itu bertasbih kepada Allah, ya. Dan di saat beliau membaca melewati ayat doa, beliau itu berdoa, ya. Di waktu beliau melewati ayat-ayat perlindungan, beliau itu berlindung, ya. Jadi ini tentang bacaan membaca beberapa surat dalam satu rakaat itu boleh, ya. Ini Rasulullah mencontohkan pada waktu sholat malam. Jadi di sini tadi berapa? 3 surat diwaca bareng, apa? Bergantian, ya, saat dalam satu rakaat. Terus yang ke 28. Ais, bacaan. 28 membaca sebagian surat, orang tulis ya. Membaca sebagian surah dalam satu rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada sholat sunnah fajar. Di rakaat pertama membaca ayat 136 surah Al-Baqarah, dan di rakaat kedua membaca ayat 52 surah Ali Imran. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini ya, hadis yang ke-28 membaca sebagian surat dalam satu rakaat. Ya, di dalam hadis Muslim, Anna ba'na Abbasin ahbarona anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atayil fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136 al-ayah.
allati fil Baqarah wa fil akhirati minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-52. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada sholat sunnah fajar di rakaat pertama membaca ayat surat Al-Baqarah ayat ke-136 dan di rakaat kedua membaca surat Al-Imran ayat 52. Coba dalam apa keseluruhan apa ini dipotong sebagian surah. Bukan surat nang Al-Qur'an. Kita buka surat Al-Baqarah, kita buka surat Al-Imran. Yang surat Al-Baqarah 136, yang surat Al-Imran 52. Di sini membacanya sebagian surah. Jadi ini enggak sampai lengkap. Coba baca kan. Surat Al-Baqarah ayat 136. Lengkapnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim lan nufarriqu baina ahadin minhum wa ma nahnu lahu muslimun. Itu berarti panjang. Terus berarti ini Rasulullah hanya membaca amanna billahi wa ma unzila ilaina. Terus coba yang surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 52. Coba sampean baca secara lengkapnya. Tawud se. Masuk kuwi amanah billah toh. 52. Ora amanah sih ya mulai ini. Apa di tengah-tengah amanah? Coba sampai ulangi. Ya, berarti betul kalau di dalam yang ke-28 ini membaca sebagian surat dalam satu rakaat. Ini kita belum pernah ngamalkan ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu pada rakaat yang awal itu dia membaca surat Al-Baqarah sebagian aja, hanya amanna billahi wa ma unzila ilaina. Hanya itu aja. Terus di rakaat yang kedua ya beliau membaca amanna billahi washhad bi anna muslimun. Ya, itu karena apa? Di dalam hadis yang lain memang sholat 2 rakaat fajar ya itu memang pendek. Kalau di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW di waktu sholat rakaat al-fajar atau sunnah fajar atau qabla subuh itu pada rakaat pertama dia membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Tapi kalau di sini Rasulullah SAW mengatakan
mengatakan di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah ayat 136 dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Imran ayat 52. Wallahu a'lam. Tapi belum pernah mengamalkan dan baru tahu hadis ini ya. Ini sholat sunnah. Karena memang Rasulullah SAW sholat sunnah fajar itu dalam hadis yang lainnya apa? Beliau membacanya dengan ringan. Maksudnya apa? Pendek, singkat. Ya. Sholat sunnah. Sekarang yang ke 29. Ayo, wajanana. Yang ke 29. Membaca awal surah dalam satu rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh di Makkah. Beliau membaca surah Al-Mu'minun hingga sampai ayat tentang Nabi Musa dan Harun atau Isa alaihi salam. Lalu beliau batuk, maka beliau pun rukuk. Muttafaq alaih. Ya. Ini dalam hadis yang ke-29 membaca awal surat dalam satu rakaat. Di dalam hadis yaitu diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, lafadznya Muslim, Imam Muslim. An Abdullah bin Sa'ib qala shalla lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha suratal mu'minina hatta jaa dzikru Musa wa Harun au dzikru Isa. Muhammad bin Abadin yasukku au ikhtalafu alaihi akhadzatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'latun faraqa'a, yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh di Mekah. Beliau membaca surat Al-Mu'minun hingga sampai ayat tentang Nabi Musa dan Harun atau Isa alaihi salam. Lalu beliau batuk, maka beliau pun rukuk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Coba sampean buka surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun surat keberapa? Coba bukan. Al-Mu'minun. Surat yang ke-40 kalau enggak salah. 23 surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ini surat keberapa? 23 surat Al-Mu'min. Coba dilihat dulu ya. Wih, surat apa? Surat Al-Mu'min. Coba bacaan. Membaca surah Al-Mu'minun hingga sampai ayat tentang Nabi Musa dan Harun. Ada enggak? Sampai Nabi Musa dan Harun. Nabi Musa dan Harun sampai ayat berapa? Perkataan Nabi Harun atau Nabi Musa. Lihat ya.
atayna Musal kitab sampai tentang Nabi Musa. Nggih. Sampai ayat 43, 49. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Ya. Jadi di sini diterangkan Rasulullah SAW membacanya itu sampai yang ayat yang berkenaan ke kisahnya Nabi Musa dan Harun atau Nabi Isa. Lalu beliau itu batuk. Jadi bacanya enggak sampai selesai surat, akhirnya beliau batuk, akhirnya beliau langsung rukuk. Ya. Ya, kalau kisahnya Nabi Musa sampai ayat 49. Ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh di Mekah, beliau membaca surat Al-Mu'minun hingga sampai ayat tentang Nabi Musa dan Harun atau Nabi Isa alaihissalam. Lalu beliau batuk, maka beliau pun rukuk. Lalu beliau batuk, maka beliau pun rukuk. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, ini tentang bacaan Rasulullah SAW di waktu subuh. Ini memang panjang ya. Berarti Rasulullah kalau membaca waktu subuh. Yang terakhir sampai yang ke-30 aja. Silakan baca. Jatah Maryam. Ayo. Banjar. Ya. Membaca akhir surat. Dalam satu rakaat. 2 ayat terakhir Al-Baqarah, siapa membacanya dalam semalam, maka ayat tersebut mencukupinya dari segala yang tidak disukai. Muttafaqun alaih. Ya. Pasal surah Sampai itu. Ya, sampai 30 aja. Yang terakhir pada pertemuan pagi hari ini, yaitu membaca akhir surat dalam satu rakaat. Jadi membaca akhir surat dalam satu rakaat. Di dalam hadis Sahihain, yaitu muttafaqun alaih, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailati kafatahu. Ya, artinya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, siapa yang membacanya dalam semalam, maka ayat tersebut mencukupinya dari segala yang tidak disukai. Ya, jadi ini boleh kita itu membaca dalam satu rakaat itu hanya membaca satu surat aja, ya, satu ayat ya. Contohnya membaca akhir surat dalam satu rakaat. Contohnya di sini misalnya kita membaca surat ayat surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya, itu sudah mencukupi. Yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca dalam semalam, maka ayat tersebut mencukupinya dari segala yang
tidak disukai. Ini 2 ayat ya. Jadi membaca akhir surat dalam 1 rakaat, bukan 1 ayat. Ini membaca akhir surat ya. Akhir surat dalam surat Al-Baqarah kan 2 ayat, 285 sama 286 kalau nggak salah. Ya betul, surah Al-Baqarah ya, 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi itu boleh membaca seperti itu ya. Ya betul, 285 sampai 286. Jadi ini jadi kita sudah diberi contoh, beberapa contoh dari Rasulullah SAW. Kalau sholat rakaatnya itu 1 rakaat ada yang boleh membaca surat, 1 surat atau 2 surat digabung, atau membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya, itu diperbolehkan. Jadi mungkin itu aja yang kita baca, yaitu 100 sunnah di dalam tilawah ya. Yarhamkallah. Yaitu mi'atu sunnatin fi tilawatil Quran, yaitu 100 sunnah di dalam tilawah Al-Quran, atau 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Kiranya itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekeluarga. Dan marilah sunnah-sunnah yang belum kita amalkan, mari kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mastata'tum, semampu kita ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.